satu halaman. Tapi untuk baca hadisnya nyicil pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani atin min rabbi fa akhbarani. Datang kepadaku utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku. Berarti malaikat Jibril. Sing sering mondar-mandir datang terusan yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril itu enggak pernah menampakkan wujud aslinya, enggak pernah. Illa marroh, kecuali sekali tok malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya yang akhirnya turun surat kedua di Quran. Surat kedua itu bukan berarti Al-Baqarah, tapi surat yang kedua yang turun setelah surat Al-Alaq. Kan yang pertama surat Al-Alaq. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ayat 1 sampai 5. Itu yang pertama kali turun. Nah, ayat kedua itu surat Al-Muddatsir, orang sing berselimut. Itu diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kanjeng Nabi itu melihat ke langit. Delok di langit iku malaikat Jibril cara orang iku lungguh sak geden-geden. Kalau nggak salah riwayat hadisnya itu mengatakan kan malaikat itu uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba di Quran. Malaikat itu sayapnya ono 2, ono 3, ono 4. Letaknya di mana? Wallahu a'lam. Yang pasti kalau jenengan delok film kartun atau delok film-film sing saiki itu hanya sekedar ilustrasi yang jauh dari fakta, gak bener lah paling enggak. Tapi setidaknya ya gambarannya mirip-mirip kayak buruk kan gitu. Buruk itu kan diilustrasikan seperti kuda. Karena memang Nabi atau ulama saya lupa yang menceritakan ciri-cirinya binatang buruk. Duna bagel. Fauqa bagel duna, di atasnya himar, di atasnya keledai, tapi di bawahnya unta. Ya, cara saiki ukuran kayak jaran gitu aja. Seperti kuda. Tapi bentuknya gimana? Wallahu a'lam, pasnya seperti apa. Wahada malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Satu sayap, malaikat punya 2, 3 atau 4. Satu sayap malaikat Jibril itu nutupi dari ujung timur ke ujung barat, ujung selatan ke ujung utara. Delok model seperti itu malaikat Kanjeng Nabi gemetar meredep Kanjeng Nabi. Akhirnya pulang, Kanjeng Nabi mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, dathiruni Khadijah, selimuti aku. Maka turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, hei orang sing berselimut, ayo tangi-tangi, kata Gusti Allah. Fa'anzir, kasih peringatan kepada umatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan bertakbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Jadi hanya sekali tok. Kemudian seringnya tasawwar fi surati sahabah. Malaikat Jibril itu nyamar nyerupa cara saiki nyerupa wajahe sahabat. Yang sering iku sing jenenge padha ambek anake Hanif, Dihya. Sahabat Dihya ana tulisane, ana lanjutane Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi itu diantara sahabat sing parasnya, fisiknya, wajahnya itu ganteng. Sehingga Kanjeng Nabi, malaikat Jibril nyamare sering pakai sahabat Dihya Al-Kalbi. Selain Dihya Al-Kalbi pernah juga sahabat lainnya. Pernah, cuman yang diceritakan sama ulama itu seringnya nyamar nyerupa seperti Dihya Al-Kalbi. Ya kayak manusia sudah. Jadi kalau nun sewu, seandainya Kanjeng Nabi niku ngisi majelis, benar-benar sahabat Dihya Al-Kalbi itu dawuh. Itu orang-orang sahabat kadang ada yang kenal, ada yang enggak kenal. Kalau di hadis nomor 2, hadis Arba'in Nawawi, riwayat Sayyidina Umar bin Khattab kalau enggak salah, itu kan juga sama. Jadi ketika Kanjeng Nabi ini bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nalikane awak dhewe kumpul-kumpul ambek Kanjeng Nabi duduk, tapi duduknya bahas ilmu memang. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul sosok syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Pakaiannya putih, serba putih.
Tapi bukan putih biasa, syadid, putih nemen. Syadidu sawadi sa'ri, rambutnya ireng deles. La yura ali atharus safar. Kata sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, gak ketok lek wong iki wong teko Surabaya, wong kayak wong kampung ae. Kan orang bepergian itu kan kelihatan dari apa? Pakaiane lungset, wajahnya lesu, kan gitu. Itu gak ketok kayak wong kini, tapi wala ya'rifuhu ahadun minna, tapi kita nggak ada yang kenal sama orang ini. Tiba-tiba cara bahasa sekarang itu nyelonong lungguh nek ngarepe Kanjeng Nabi. Kita aja nggak ana sing wani lungguh nek ngarepe Kanjeng Nabi. Iki mara-mara lungguh ngarepe Kanjeng Nabi. Fa asnada rubbatahi ila rubbataihi wa wada'a kafahi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, itu Islam adalah gini. Terakhir setelah orang itu pergi, Kanjeng Nabi tanya ke Sayyidina Umar, "Ya Umar, ada dari Manisail, ngerti enggak sing tas teko iki sapa?" Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Zaka atau hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril. Jadi semua sahabat itu lihat malaikat Jibril tapi dengan wujud manusia. Kalau kita melihat malaikat bisa? Enggak bisa. Kalau kita sama Allah dikasih izin melihat malaikat dalam wujud aslinya, ulama mengatakan awak dewi bakal buta sebelum meninggal dunia. Jadi awak dewi ndelok malaikat wujud asli loh ya, bukan wujud apa? Bukan wujud nyamar nyerupa menungso, ndak, wujud asli. Itu pasti bakal buta suatu saat, enggak langsung, tapi nanti sebelum meninggal dunia, orang itu bakal dikasih buta sama Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Sulaiman itu kan sama, bukan wujud asli. Ono wong anggap ada ma'ruf teko nang Nabi Sulaiman, Pak Adam iki. Enak-enak ngobrol, mari ngono ketekan tamu Nabi Sulaiman. Gak ono salam wala kalam, langsung menjeru. Ambek tamune iku gak delok nang Nabi Sulaiman, deloke nang Pak Adam Ma'ruf, dipendeliki. Pak Adam Ma'ruf kan tersinggung, keweden ya tersinggung. Tapi bisik-bisik. Nabi Sulaiman, sinten tamu jenengan iki kok medeni? Oh, iku ta. Nggih. Iku Israil. Iya. Aduh, bingung. Keweden Pak Adam iki apa iki? Akhirnya katanya Pak Adam Ma'ruf, pun ngeten mawon, jenengan uncalaken kula teng pundi. Nabi Sulaiman kan termasuk yang dikasih mukjizat. Wa sakharna lahu riha. Apa di Quran itu? Kita tundukkan angin. Jadi angin itu nurut nang Nabi Sulaiman. Akhirnya kan Pak Adam ini kan di gua nang satu tempat sing gak ono wong blas. Ada yang bilang di gua, bukan di gua, di gunung. Di gua nang gunung, di gunung. Ternyata ketika Pak Adam ini nyampe di gunung malaikat Israel wis ngenteni ambek lungguh pisan. Jadi kenapa malaikat Israel itu mendelik tadi? Karena malaikat Israel itu mendelik untuk medeni. Heran, kok iso wong iki ana jenengan Nabi Sulaiman. Jam mari ngene iki wong kate mati. Iki wong mati cuman gak omahe jenengan. Matine di gunung. Kok iso ana ndek kene? Ternyata jalannya modelnya seperti itu. Dia yang minta ke Nabi Sulaiman supaya dikirim ke tempat yang jauh dari istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kan itu bukan wujud apa? Bukan wujud aslinya. Lah di hadis kalau nggak salah, malaikat Israel itu iki bumi nun sewu. Iki bumi. Menungso iku akeh kok semut-semut, meskipun ya lebih kecil dari semut pastinya. Iku malaikat Israel orang itu di depan apa namanya? Di depan matanya. Jadi cara kali ngetesi semut situ itu gampang banget. Jadi gak usah bingung. Wih, di Purwosari mati, di Malang mati, di Surabaya mati, di luar negeri mati. Israel ini gak kesel ta? Gak usah bingung ngurusi kesel ndake. Wong sing kerja golek duit gak kesel, tambah tugasi malaikat ditakono. Ya Allah, atani atin min rabbi fa akhbarani. Jadi malaikat Jibril itu datang. Kemudian malaikat Jibril memberi kabar kepadaku. Annahu, apa berita yang dibawa sama malaikat Jibril? Ini berita baik ini. Man mata min ummati. Berita yang dibawa oleh malaikat Jibril. Siapa yang meninggal dari kalangan umatku, umat Nabi Muhammad SAW, la yusyrik billahi syai'a. Kuncinya di sini. Gak syirik kepada Allah, gak menyekutukan Allah. Saya gak menyekutukan Allah. Nah, kalau lisan kita bilang nggak menyekutukan Allah, itu lisan.
Tapi kalau amaliyah kita, perbuatan kita, seolah-olah kita menyekutukan Allah. Meskipun bukan berarti kita nyembah selain Allah, enggak. Tapi Allah yang kita katakan Tuhan itu dinomor sekiankan. Kan modelnya seperti itu prakteknya. Yang pernah saya bilang ke jenengan itu Ibnul Arabi, insya Allah kalau nggak salah, Ibnul Arabi itu seorang ulama yang matinya dibunuh sama kaumnya sendiri. Dikarenakan ulama ini, wali ini mengucapkan suatu kalimat yang dianggap itu kalimat yang musyrik, murtad menurut kaumnya. Padahal sing mengucapkan seorang wali. Jadi Ibnul Arabi bilang, kalian semua awakmu kabeh iki sing kon sembah iku ana di nisore sikilku. Saiki coba ada kiai bilang kayak gitu. Sing kon sembah iki ana di nisore sikilku. Oh, penjara, pateni, oh pasti rame sudah. Jadi Ibnul Arabi pernah bilang kayak gitu. Langsung kan dibunuh. Ada yang mengatakan itu halaj. Itu ketika dibunuh maka mengalirlah dipenggal, darahnya itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengisyaratkan kalau yang dibunuh bukan orang murtad tapi orang yang istimewa. Akhirnya di antara mereka orang-orang yang mengetahui kejadian itu penasaran, kok iso sampai Ibnul Arabi yang dikenal ulama ngomong model kayak gitu. Penasaran, ngomongin di cara saiki, ngomongin di Embong di ngarep Cak Umar gono. Digali di depan Cak Umar. Subhanallah, ketika digali di dalamnya itu ada emas, ada perak, ada intan, ada mutiara sudah. Jadi perhiasan itu banyak di situ. Baru orang-orang ambil kesimpulan, ya Allah, yang dimaksud Ibnul Arabi singkon sembah ana di nisore sikilku itu artinya kalian itu gak nyembah Allah seolah-olah. Salat tapi singkon pikirno iki duit. Ngaji tapi singkon pikirno duit. Zikir wiritan tapi tujuanmu untuk mendapatkan uang. Maksudnya di situ. Dan memang sejalan dengan hadis Kanjeng Nabi dawuh inna likulli ummatin ijlan. Setiap umat itu duwe pedet. Kan kisahnya pedet jangan tahu apa namanya? Ceritanya Nabi Musa yang punya musuh Musa As-Samiri tadi itu. Kan gawe pedet-pedetan untuk dijadikan Tuhan. Kata Kanjeng Nabi, setiap umat itu duwe pedet yang dijadikan Tuhan. Tapi Kanjeng Nabi dawuhnya wa ijlu hadhil ummah, pedete umatku bukan pedet itu tapi apa? Ad-dananir wad darahim, uang, harta. Itu pedete umat ini. Kan kalau jenengan diajarkan diilingno ojo sampai awak dhewe iki kerja tapi lali ambek pangeran. Kita nggak dilarang kerja, kita nggak dilarang kaya, yang dilarang soge utawa kerja yang melalaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilarang sudah. Kita nggak dilarang cinta dunia, tapi cinta dunia yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Gusti Allah yang dawuh sendiri wala tansa nasibaka minat dunia, ojo lali bagianmu dari dunia itu kamu ambil, kamu cari. Artinya ya kamu kerja. Cuman, nah itu minal mu'minina apa? Rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Di antara umat Islam, di antara orang mukmin itu ada orang-orang hebat yang memang mereka berdagang karena untuk mencari kebutuhan, entah itu berdagang, entah itu kerja, pokoknya yang penting tujuannya untuk mencari harta. Tapi tijaratun la tulhihim an dzikrillah, yang tidak membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek pengin delok kerja sing barokah, kalau pengin lihat kerja yang barokah, delok di Mekah. Di Mekah itu kalau jenengan lihat orang-orang Mekah itu, wayai adzan ya. Tutup, tapi tutupnya gue tutup dikunci, digembok, dianu, enggak. Berangkat ke masjid. Tutupnya enggak ya? Kain. Sarung itu. Ditutupi sarung, ditutupi kain. Padahal kan berangkat ke masjid. Satu toko, semua toko di Mekah modelnya kayak gitu. Ada keberkahan di situ. Karena kenapa? Mendahulukan sholat tadi itu. Makanya jenengan tingali ono wong kerja tapi lek sholat kok ajek, kok apa namanya? Kok menghormati dengan waktunya sholat, mesti uripe enak, pasti, gak mungkin enggak. Tapi kalau ada orang kerja, tapi kok sholat diundur-undur, ditunda-tunda karena faktor pekerjaan, deloken, mesti ono kocar kaciri uripe. Mungkin dia uang banyak, tapi uripe gak
gak tenang, gak tentram. Ya apa? Iki awak dhewe koyo ya apa kowe. Lek wis kena kerja ya wis gampang lah. Salat sik suwe waktune sing ngono iki. Apa nih pas? Memang harus seperti itu memang awak dhewe. Kudu tadi kita itu perlu disindir awak dhewe. Soalnya wis gak kena gak cara alus juga pati kena awak dhewe. Iya. Iya Pak Syaf ya. Harus kudu di get no titik. Sudah. Cek ngerasa. Karena yang apa yang tak bilang tadi waktu di masjid, luka iku lek kena betadin ya pasti perih. Ya itu nasihat sudah. Berarti awak dhewe oh iya, berarti kurang ndek kono kok aku kok ngerasa gak enak ya Allah alhamdulillah. Dielingno. Lek wis perih kena, berarti awak dhewe diizinkan untuk bisa berubah jadi lebih baik. Lek diobati ya pahit gak enak. Leren gak ngombe obat, juga waras-waras akhirnya. Tetap loro terus akhirnya. Tapi tetap kata-katanya harus halus. Jangan sampai kasar, mutung jangan sampai. Nah ini loh. Ini kabar gembira bagi kula jenengan jelas ini sudah. Orang sing mati dari umatku, katakan Nabi, statusnya gak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Dakhalal jannah, mlebu swarga. Ya Allah. Qala, kanjeng Nabi dawuh. Kan tadi yang bilang ini fakultu wa in zana wa in syarak. Loh, malaikat Jibril. Iku masih orangnya pernah berzina. Orangnya pernah berzina di masa hidupnya. Orangnya pernah nyuri di masa hidupnya. Iya, masih pernah zina, masih pernah nyuri, tetap orangnya itu pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang rahmat apa? Allah tentu jenengan. Sing ada kita yang kurang merasakan rahmati Gusti Allah. Kakean apa? Kakean penjaluan. Saya apa ya? Padahal kula jenengan lek mikir ya Allah, masih cara diutang nggih, cara diutang. Tapi jenengan iso salat iku ngalahno nikmati masalah jenengan sudah. Nikmat itu mengalahkan masalah jenengan. Duit akeh tapi enggak salat, enak urip. Bagi mereka sing imane gak urip, enak. Tapi bagi kula jenengan yang kita katakan raditu billahi robba, kita ridho Allah Tuhan kita. Kita ridho Nabi Muhammad adalah nabinya kita. Kok iso seenakan oleh duit masih gak sholat dibanding iso sholat meskipun duit pas-pasan gitu. Jadi kudu dilatih, harus dilatih seperti itu. Siapa namanya? Ustaz Febi. Kitabnya Ustaz Febi, ambilan. Oh ya. Abimu nggak ngaji, Bakar. Abimu nggak ngaji. Tak sini apa? Syukran ya. Qultu wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak. Ini hadis juga ngajarkan kula jenengan supaya tidak ngilokno orang pelaku dosa besar itu. Salah satunya. Ih. Cari ini anak ustaz tapi kayak kadang kan dilokno. Jadi tahu mondok padahal arek madin padahal arek majelis. Kita ngilokno orang atau orangnya memang bukan ahli majelis, jenengan mulai teko kene ketok arek apa main kartu sak ngombene di nisor wringin misal. Jangan mulai teko ngaji. Oh, Ramadan kayak ini gak ngerti ya. Nah, kadang kan kita ada terlintas terbesit kayak gitu kan ada. Rugi nemen. Ini loh hadisnya kanjeng Nabi. Gak menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Meskipun pernah berzina, meskipun pernah mencuri. Jadi ojo ngerasa luwih apik timbangane orang lain. Lah terus gimana lek awak dhewe ndelok pelaku maksiat? Dongakno. Itu sudah. Kalau jenengan bisa nasihati, jelas itu lebih baik. Nasihati, ilingno itu lebih baik. Lek gak iso, dongakno. Yang sering saya bilang penjenengan, Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi, saya bilang Al-Kurhi. Sayyidina Ma'ruf Al-Kurhi itu kan ketok arek enom podo mabuk-mabukan ambek judi. Judi mabuk itu pasangan sudah. Kadang lek ono perempuan ya sak zinai juga. Judi pasangan ya mabuk.
ketika melihat anak-anak muda tadi itu main judi, Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi itu lihat mereka. Arek nom judian, ayo mabuk-mabuk, ambek ngakak-ngakak. Gak mungkin judian nangis-nangis itu gak ono. Maksiat yang dilakukan terang-terangan itu pasti tertawa-tertawa. Akhirnya murid-murid kita tadi itu mengatakan, Ustaz, itu dongakno apa? Dongakno itu maksudnya dongakno elek gitu loh. Mosok main judi, main bangga dengan maksiat. Dongakno hancur, dongakno binasa, dongakno kena musibah. Maksudnya seperti itu. Akhirnya diucapkan Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fa farrihhum fil akhirah. Ya Allah, jenengan saged nyenengaken lari-lari niku teng donya. Tulung senengaken pisan sampai akhirat. Muridnya bingung muridnya. Kok iso dongakno senengno sampai akhirat? Kok gak didongakno ngene? Maka dijawab sama Sayyidina Ma'ruf Al-Qarhi, lek aku mendoakan mereka seneng di akhirat, orang sing seneng di akhirat syaratnya kudu apa? Kudu dadi wong apik. Berarti maksudnya ya berarti didoakan mereka untuk tobat, yaitu sing tak maksud. Saiki mereka maksiat, tapi sing tak pingini mereka semuanya nanti dikasih kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha ngilangno di ati iki perasaan awak dhewe apik itu penting sikoe. Jadi latihan kudu dilatih. Jadi lek ketok arek sewu. Saya tadi sak gurunge maghrib anak-anak iki njaluk apa? Njaluk jajan nang bazar itu. Metu jam 5 kurang seperempat. Untung gak ketok beliau bang. Ono itu di pasar. Ini ngarep ya. Wah keh. Rame ini. Tapi lebih rame di pasar ya. Iya. Belum deko deh rame bisa. Rame ini. Saya tak pikir ya Allah. Enggak salah nyari uang enggak salah. Lamun ngaji serami iku pisan. Ya apa senenge Kanjeng Nabi ngono sing tak pikir mau. Bukan berarti saya tak pikir ini kayak api, enggak. Maksudnya saya tak bayang ya Allah, apa ngaji gak pernah iso rame di daerah Purwosari ini, kan gitu. Tapi lek wayahe apa? Belonjo-belonjo, bahkan itu mungkin pelanggan itu, maksudnya member sudah. Dinaiki metu mana meneh. Iya kan? Emben metu mana? Tiap hari keluar itu pasti. Gak mungkin sebulan sekali keluar, posane sebulan kok. Tiap hari keluar. Salah, enggak salah. Sama sekali tidak salah. Nyari uang yang jualan boleh, yang beli boleh. Tapi usaha ojo sampai lepas ke majelis itu loh yang dicari. Cuman kan gambarkan dari cara mereka berpakaian, dari cara mereka gaya-gaya nih arek nom-nom aku ini ya Allah. Iki umat sing gak tahu ngaji ketokane, iki umat sing gak tahu. Itu kasihan. Jadi mereka itu perlu didoakan. Lek jenengan ketok nang rumah sakit, ono wong sikile putul. Ono wong kena kanker, ono wong mosok kate didongakno elek sedang mati ae. Ngrepoti tok keluarga iki saken. Enggak mungkin. Kita pasti doakan, ya Allah moga-moga kei sembuh, kei waras. Sakit. Maka mereka juga sama sakit, cuma yang sakit bukan fisik, sing sakit iman yang sakit tadi itu. Dan sakitnya iman itu membuat hati ini Kanjeng Nabi itu susah juga. Karena biar bagaimanapun semua sing muslim, sing gak muslim, muslim sing apik, muslim sing elek, itu semuanya diarep-arep ambil Kanjeng Nabi untuk bareng-bareng di rombongannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa in zana wa in saraq, maka dijawab oleh malaikat Jibril, masih pernah berzina, masih pernah mencuri, ya Allah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Tapi sekali lagi, ini hadis bukan kemudian membebaskan dia dari siksa. Oh, lek nyolong berarti langsung mlebu surga gak usah disiksa. Enggak, tapi lain. Jaminan masuk surga dapat, cuman kalau nggak tobat dia mesti mampir dhisik nang neraka gitu loh. Nomor 14. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Aku didatangi juga oleh Allah, oleh malaikat Jibril azza wa jalla. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, man shalla alaik, kanjeng Nabi, orang yang sing selawat teng jenengan min ummatik, dari umatmu. Salatan, satu kali maca selawat, kataballahu lahu biha asyra hasanat. Ini sudah terkenal hadisnya. Cuman sak gampang-gampangi ibadah apa gak kabeh wong iso melakukan? Jawabannya satu, karena yang bisa melakukan adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangan tahajud melek bengi, oh gak kabeh wong iso. Salat subuh berjamaah gak semua orang bisa. Sak kuat-kuate wong kongkon maraton, Pak Sueb kongkon Pak Sueb sakit saiki lemu.
Pasti hati-hati masuk ya. Kon blayu kon anu. Salat subuh berjamaah gak kabeh wong iso dipilih ambek Gusti Allah. Karena Allah ingin terutama tahajud. Itu kan yanzil rabbuna ila sama'id dunya inda thulutsil lail al akhir au kama qol. Gusti Allah iku mudhun di sepertiga terakhir. Jika malam itu dibagi tiga bagian, malam itu tiga, maka sepertiga terakhir Allah itu mendekat sampai gambarannya hadis itu yanzil rabbuna, mendekat di langit paling bawah. Itu hanya menggambarkan saking pinginnya Allah nyedek kepada mereka yang bangun di malam hari. Kita baca kitab tasawuf, waduh mau kitab tasawuf, waduh berat sudah. Sampai dikatakan kalamnya siapa? Anak lupa itu. La yakunul muridu muridan man laisa lahu qiyam bil lail au kama qol. Salah seorang ulama mengatakan, gak bisa dikatakan santri, masih mondok, masih rutin pengajian. Lek gak duwe kebiasaan tangi bengi. Lek gak duwe kebiasaan tangi bengi, bukan santri. Ya tetap ente belajar di pondok, ente belajar di madin, ente belajar di majelis. Cuman bukan santri statusnya. Apa? Karena gak tangi bengi. Paham ya? Dan wis lek gak tangi bengi, wong sing gak duwe tangi bengi, mustahil untuk mimpi orang sing solih, mustahil. Aku mampu mimpi guruku. Sopo? Ya Hamid. Tangi jam piro? Jam 6 lah. Gak ono. Ya Hamid gak ono jenengan tangi jam 6 gak ono. Mungkin setan tasawwar nyamar tadi itu supaya dibuat bangga hati kita ketemu dengan seorang guru. Oh, seorang wali, seorang kiai datang ke mimpi kita. Tangi-tangi awak dhewe tambah kerinan jarine. Nah, ono model kayak ngono iku. Jadi orang sing mimpine api, iku rata-rata masih punya kebiasaan bangun malam. Iki mumpung Ramadan iki, sing jarang tahajud lek sampai Ramadan gak tahajud iki wis ngeprank malaikat temenan. Pasti. Malaikat sing sunudon teng jenengan. Tangi wis katene salat iki san. Kate dicatet di sana iki. Kare nulis tok iki. Turu maneh, gledek ae. Iku lek malaikat duwe nafsu ya. Wallah itu bukan nggak dicatat, langsung melebu catatan amal jelek itu. Lek malaikat duwe nafsu, cuma malaikat gak duwe nafsu ngono ae. Jadi sesuai apa? Sesuai tugas. Oh, kasih to ya wis mati gak mangkel. Lek mangkel oh iki lama iki. Sing biasane model sahure ngoten, gak tahu tahajud atau tahajud. Malaikat wis gak nulis. Jadi paling kok mari sahur turu maneh. Enggak rata-rata geledek. Dhewe malah dadi orang sing tahajud itu. Jadi kenapa? Seandainya. Makanya eman le Ramadan kula jenengan gak tahajud iki nemen emane. Ini orang yang sholawat satu kali sholawat itu kataballahu lahu bi asyra hasanat. Allah tulis 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu bukan kebaikan biasa, kebaikan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sholawat kan jaminan ibadah yang diterima. Ngaji ngene iki gurung tentu diterima. Yang bikin kita diterima ngaji ini adalah ngaji ini bareng-bareng. Sholat gurung tentu diterima. Yang bikin sholatnya kita diterima, sholat berjamaah. Jadi ketika sudah berjamaah, qabul itu diterima itu lebih dekat. Wa maha anhu asyra sayiat, Allah ampuni 10 dosa. Dosa wae, asalkan bukan dosa antara manusia dengan manusia. Wa rafa'alahu asyra darajat. Allah mengangkat 10 derajat. Wa radda alaihi mithlaha. Dan Allah kembalikan kepada dia seperti sholawatnya. Sholawatnya dibalik maneh. Wallahu alam, ini maknanya gimana? Wallahu alam. Terakhir nomor 15. Atuhibbu, kalau Rasulullah SAW, apakah kamu ingin an yalina qalbuk? Ini penting. Ingin nggak hati ini lembut, hati ini lunak, hati ini halus. Jadi kan numpak apa duwe kursi. Lah kursi ini atas kan ya gak enak. Padahal kursi dilunggui, paham? Kasure atas ya gak enak. Sing enak iki lek kasure empuk, kursine empuk. Ini hati kalau halus, nah, lembut, wa tudrik hajatak. Apakah kamu mau hatimu halus, hatimu lembut, dan kamu tudrik hajatak, kamu memperoleh keinginanmu.
Kamu memperoleh keinginanmu. Apa jawaban kanjeng Nabi? Irhamil yatim. Lek ono anak yatim, kalau ada anak yatim, irham, sayangi. Jangankan anak yatim, anak cilik, anak kecil, itu kita dianjurkan untuk menyayangi anak kecil. Lek ono anak cilik itu, makanya jenengan sango duit 5.000 tapi roh. Lek gak ono 2.000-an lah, 2.000-an tapi sing apik-apik, sing model anyar-anyar. Saben dina nggo 20.000 di kesak. Engko lek ono koncone jenengan nggo anak, Assalamualaikum. Kan 2.000, seneng anak cilik iku. Lek jenengan kei 50.000 sing seneng kudu anake. Anake sing seneng. Gitu loh. Jadi lek niat jeneng anak ngekekne aja kakek. Ya. Sing seneng mesti bapake iku, soalnya dipek bapake iku. Lah ngono ya. Jadi lek ngekei anak iku asline, lek ngekei anak kasih tahu orang tuanya. Ini buat anaknya. Maksudnya jelas no. Soalnya nanti kasihan. Kasihan niku lek nun sewu bapak ibuke orang kurang mampu, jenengan kei 1.000 nang anake. Iku pasti pikiran ibuke, oh dapur sing gorong anu, iki gorong. Digawe. Yang salah siapa? Yang salah sing ngasih. Jadi kalau kita mau perhatian kepada anak yatim, kasih ibunya juga dan juga kasih anak yatimnya. Irhamil yatim, anak yatim. Jadi anak kecil. Yang saya tahu ini di sini modelnya Yaisa. Yaisa itu nandini gawa uang. Amplopan biasanya. Jadi di amplop itu 5.000-an. Kalau kita anak cilik dikasih no. Saya jenengan eling-eling hadis yang orang datang tengah kanjeng Nabi, kemudian dia bilang ke tengah kanjeng Nabi, kula niki ndongaaken dosane diampuni nggih. Jawabane kanjeng Nabi, dosa apa awakmu? Mboten pun, ndak wis. Gak mau jujur tengah kanjeng Nabi. Loh, dosa apa? Aku cek iso njalukno ampun nang pangeran, mboten. Isin karepe. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh, ya apa? Kon isin nang makhluk, isin nang aku maksudnya. Tapi awakmu gak isin nang pangeran nang Gusti Allah. Wis balik ae wis, aku gak iso ngistighfari awakmu gak iso. Hanya orang itu keluar dalam keadaan kecewa. Datang malaikat Jibril tengah kanjeng Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kanjeng Nabi, "Kenapa kok ngusir orang itu? Apa kok wong itu dikecewakan tuh?" Jibril diceritakno, iki orang ini gini. Ketahuilah kanjeng Nabi, dia memang berdosa, pendosa. Cuman dia punya kebiasaan yang membuat dosanya selalu diampuni. Lho apa? Lek muli nggawa jajan gawe anake. Bukan jajan sih, lebih tepatnya menyenangkan anaknya. Jadi nggawa panganan, nggawa dulinan, itu dilatih biasa no. Tapi kan jenengan menyesuaikan, paham ya? Lek saben muli nggawa permen, itu matuk-matuk pasti anak itu pasti. Sing ngomel-ngomel bojone pasti, ya kan? Jadi menyesuaikanlah. Irhamil yatim, kasihanilah, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Wa athimu min ta'amik, dan berilah makanan dari makananmu. Maksudnya berilah makanan dari makananmu gimana? Ngeten. Di rumah jenengan kan ono panganan yang jenengan akan makan. Aku di panganan iki. Oh, kayak arek yatim tak tukokno wis. Biasanya kita gitu. Paham ya? Kayak arek yatim tak tukokno. Kalau yang kita belikan lebih baik dari makanan di rumah, itu tambah bagus. Tapi lek sing ditokono di sore level di rumah lah itu sing kurang bagus. Oh, dia mangan apa? Kebuli gini, kebuli, gule, kerengsengan. Arek yatim tokono iku ae pecel iki lho, sego pecel sego jagung. Iki sing menyalahi konsep iki jenenge. Lek jenengan makan apa namanya pecel, lah arek yatim tokono kebuli enggak jadi masalah di situ. Makanya kanjeng Nabi dawuh di sini, wa'imhu min ta'amik. Yalin kolbuk, jaminane hatimu bahkan lembut, bahkan halus. Kenapa? Menyayangi anak yatim. Wa tudrik hajatak, karena kamu menyenangkan hatinya anak yatim, hajatmu bakal disampaikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Satu pertanyaan tok kalau memang ada. Enggak. Ini maksud yatim itu ya, yatim tok kehilangan seorang ayah, Piatu enggak. Kenapa kok piatu enggak masuk kategori? Padahal kehilangan seorang ibu itu lebih, maksudnya untuk kasih sayang ya. Wallahu alam. Mungkin rahasianya ada, cuman saya nggak pernah baca. Sing pasti karena posisi ayah itu kan dalam posisi mencari nafkah. Artinya ketika anak itu kehilangan ibu, uripe ku sik kecukupan dengan nafkah dari seorang ayah. Tapi kasih sayang kurang.
Tapi kalau seorang anak kehilangan ayah, nah, ibu itu banting tulangnya lebih berat. Sehingga karena ibunya mungkin banting tulang untuk cari nafkah, kasih sayangnya pun juga akhirnya berkurang. Ditambah lagi kalau seandainya ibunya nggak punya keahlian untuk bekerja, kan itu. Jadi tujuannya betul-betul meringankan. Meminta ke Allah. Maksudnya menerima keadaan itu kan jaluk wis kan donga. Maksudnya kan gitu. Lah iya wis ya Allah wis cukup aku kan jaluk macam-macam. Lebih bagus mana? Makomnya beda. Kalau kita, maksudnya level-level awak dewi, kita itu malah dianjurkan untuk meminta ke Allah. Minta ke Allah. Kenapa? Wasarilladzi abwabuhu la tujabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah itu marah kalau kita nggak minta malah. Nah, kita gak jaluk, kalau kita nggak minta, itu Allah marah. Kenapa? Karena intinya Allah itu satu sudah dawuh di Quran, ud'uni astajib lakum. Ada perintah dari Allah, kita suruh minta. Yang kedua, berdoa, yang intinya berdoa itu adalah meminta, itu bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita itu menuntut, tapi ya Allah, aku ini butuh jenengan. Aku gak mampu ya Allah. Tapi untuk sebagian orang-orang sufi, tokoh-tokoh sufi, itu lebih memilih untuk tidak meminta. Karena mereka mengatakan, sing Allah kasih itu kita belum mampu untuk syukur. Lah terus lapo awak dhewe sik katinja jaluk. Cuman makomnya kita nggak di situ. Tapi lek jenengan lihat orang seperti itu jangan disalahkan gitu loh. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat di siril Fatihah.